isu pertama yang sering ditempelkan pada Ahmad Wahid adalah tentang kebebasan berpikir. Dia sering dianggap sebagai yang menyemaikan bibit berpikir liberal. Banyak tuduhan-tuduhan semacam itu, tapi kita lihat ya nanti. Yang pertama katanya Ahmad Wahid, saya berpendapat akal tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Meninggalkan akal bisa, tapi ini pun memakai akal. Saya tidak mau mikir lagi, Pak. Loh, kenapa? Kok kamu tidak mau mikir? Karena kalau saya mikir, Pak, akibatnya bela-bela. Oh ya, itu namanya kamu sudah mikir. Gitu. Jadi orang itu anti berpikir itu sebenarnya juga dengan cara mikir. Ada orang anti filsafat yang ngeritiknya pasti secara filosofis. Meninggalkan akal oke, tapi ini pun pakai akal. Menggunakan akal untuk meninggalkan akal. Menggunakan akal, meninggalkan yang objektif menuju yang subjektif. Objektif itu benarnya orang banyak, subjektif itu benermu sendiri. Jadi katanya Ahmad Wahid, enggak. Manusia itu ya pencirinya berpikir akal. Dan tidak ada manusia yang meninggalkan akal. Jadi misalnya ada orang bilang bahwa pokoknya akal manusia itu lemah, maka saya tidak mau pakai akal. Loh, itu sudah pakai akal. Jadi tidak mungkin orang meninggalkan akal. Menurut saya yang nomor satu harus dipedomani itu ya kitab suci. Kemudian jadi kalau akal tidak. Loh, sampean ngomong gitu itu pakai akal. Oke. Nah, dengan pakai akal hasilnya apa? Kritis. Terus bertanya. Saya sendiri, katanya Ahmad Wahid, sampai sekarang masih bertanya-tanya. Saya ingin menjadi muslim yang baik dengan selalu bertanya. Saya tidak bisa mengelak dari pikiran. Di mana saya berada, kemana saya menuju, di situ dan kesana pikiran itu ada dan bertanya. Bekerjanya pikiran itu telah melekat pada adanya manusia. Tak ada kerja pikir berarti tak ada manusia. Karena itu tak ada jalan lain kecuali menggunakan daya pikir itu semaksimal mungkin. Dan titik akhir dari usaha dan menilai usaha ialah kematian. Jadi intinya termasuk dalam beragama itu kualitas keberagamaanmu juga ditentukan oleh mau atau tidak kamu memikirkan agamamu. Ya mikir itu kan jalan pertamanya bertanya. Misalnya kamu melakukan apa dalam agama, kan terus kamu tanya dasarnya apa, dalilnya apa, sudah pas atau belum, masa sih Islam itu kayak gitu, yang pas harusnya gimana. Ini semua kan pertanyaan-pertanyaan. Tidak mungkin kita beragama secara baik tanpa bertanya. Sholat yang bagus gimana ya Pak? Loh ya itu kan tanya. Gitu loh. Yang dilarang oleh Allah itu apa ya Pak? Lah ya itu kan pertanyaan. Ingin jadi muslim yang baik, maka cerewetlah, bertanyalah. Jadi daya gunakan akalmu untuk bertanya. Kalau ingin jadi orang berkualitas. Jadi tidak mungkin seorang muslim anti berpikir, anti akal. Bahkan tidak cuma seorang muslim, seorang manusia tidak mungkin dia tidak berpikir, anti akal. Sampai sekarang saya masih berpendapat bahwa
Tuhan tidak membatasi, dan Tuhan akan bangga dengan otak saya yang selalu bertanya tentang Dia. Saya percaya bahwa Tuhan itu segar, hidup, dan tidak beku. Dia tidak akan mau dibekukan. Jadi katanya Ahmad Wahid, dengan berpikir orang itu akan dinamis. Jadi kan banyak orang itu yang membatasi orang berpikir. Jangan berpikir inilah, jangan berpikir itulah, jangan mempertanyakan ini, jangan mempertanyakan itu. Mempertanyakan itu tidak bisa dilarang. Begitu kamu penasaran, itu sudah mempertanyakan. Bahwa kamu tidak mengungkapkan, ya mungkin karena kamu takut tidak berani ngomong. Tapi sebenarnya kamu sedang mempertanyakan. Kayak saya ngomong kayak gini, sebenarnya kamu kan gak setuju, masa kayak gitu. Itu cuma kamu tidak berani ngomong aja, kamu diem-diem aja mbok lirik tok. Loh, itu sudah mempertanyakan. Mungkin kamu sering juga agama itu kamu pertanyakan. Dulu saya sering tanya, kok jamak itu hanya zuhur, asar, terus maghrib, isya ya? Mbok yo melihat situasi aja lah. Kalau butuhnya isya, asar sama maghrib dijamak, mbok yo dijamak. Itu kan kayak mempertanyakan, cuma rawani ngomong. Karena kadang-kadang masyarakat itu kan kejam. Kalau ada orang tanya agak aneh dikit, terus langsung ditoding. Misalnya tanya, Ustadz, mbok yo jamak itu asar sama maghrib. Sudah mulai sesat itu mesti. Ya, orang tanya, ya kan? Anak-anak muda seperti Ahmad Wahid ini pikirannya kan luar biasa, agak liar kan. Dia butuh pendampingan, butuh banyak orang yang bisa menjawab kegelisahannya. Cuma kadang masyarakat kan agak sensitif pada isu-isu yang sensitif, terus dia tidak terjawab masalahnya, malah dimarahi. Jadi katanya Ahmad Wahid, Tuhan itu pasti bangga. Kenapa? Akal ini, otak ini kan anugerahnya Tuhan. Kalau kita pakai secara maksimal, Tuhan pasti bangga. Tidak mungkin Tuhan marah. Jadi, dan saya percaya bahwa Tuhan itu segar, hidup, tidak beku. Dari mana kok Tuhan bisa beku? Dari pikiran kita. Kadang-kadang kitalah yang membekukan Tuhan dalam kepala kita. Jadi Tuhan versimu itu kamu bekukan sedemikian rupa dan tidak berkembang lagi. Ini loh yang pasti benar kan, terus begitu. Jadi katanya Ahmad Wahid, hendaklah Tuhan tidak membatasi dan pasti Tuhan akan bangga. Termasuk kalau saya bertanya tentang Dia. Kan ada, saya pernah ditanya, Pak kok ngomong tentang jiwa tuh Pak? Katanya Al-Quran itu kan tentang roh, itu kan ada ayatnya, Qul ruhu min amri rabbi wa ma utitumul ilma illa qalila. Katakanlah bahwa roh itu urusannya Tuhan dan engkau tidak diberi pengetahuan kecuali sedikit. Kok filsafat banyak bahas tentang ruh, bahas jiwa Pak? Loh, yang dibahas filsafat yang illa qalila itu, yang sedikit itu. Kan berarti kita oleh Allah dikasih pengetahuan tentang roh cuma sedikit. Loh, yang sedikit itu yang dikejar. Jadi kamu tidak usah gelisah, tenang aja. Jadi kan Allah nggak bilang bahwa kamu tidak mungkin tahu tentang roh, tapi kamu hanya diberi sedikit pengetahuan tentang roh. Jadi kalau ada filosof kok membahas tentang roh, ya tidak apa-apa, dia sedang membahas tentang yang hanya sedikit itu tadi. Oke. Terus apa akal itu sedahsyat itu Pak? Ahmad Wahid juga banyak kan orang ngomong akal kan terbatas, akal kan ada batasnya, kan kita sering ngomong gitu. Biasanya kalau kita berargumen panjang lebar, terus orangnya sudah mau kalah, terus dia bilang, itu kan hanya pakai akal. Akal itu ada batasnya, kan terus gitu. Terus kamu susah jawab. Katanya Ahmad Wahid,
Enggak, saya sungguh tidak mendewa-dewakan kekuatan berpikir manusia sehingga seolah-olah absolut. Enggak. Ya akal ya enggak pasti benar. Kekuatan berpikir manusia memang ada batasnya. Sekali lagi ada batasnya. Tetapi siapa yang tahu batasnya itu? Otak atau pikiran sendiri tidak bisa menentukan sebelumnya. Batas kekuatan itu akan diketahui manakala otak kita sudah sampai di sana dan percobaan-percobaan untuk menembusnya selalu gagal. Jadi batasnya akal itu di mana? Kalau dia mentok, sudah tidak bisa jawab lagi nih, ya itu batasnya sudah. Kalau dia sudah sampai buntu, di situ batasnya. Dan batas ini bukan barang mati. Sekarang bisa buntu, besok bisa nambah lagi batasnya. Jadi teritorinya semakin lama semakin meluas. Semakin nambah ilmu semakin luas batasnya akal. Dulu mungkin orang sakit apa dianggap santet, sekarang ketahuan, itu batasnya kan nambah. Jadi dulu tidak makan dibakar, tidak mempan dibakar kayak Nabi Ibrahim. Sakit lepra zaman Nabi Isa, itu kan orang bisa menyembuhkan lepra jadi mukjizat. Tapi sekarang orang kenapa? Karena akal mentok, zaman itu tidak nyampe. Tapi sekarang bisa, sudah tidak mentok lagi. Sudah ketahuan obatnya. Jadi iya, akal memang ada batasnya. Cuma batasnya yang pertama, ya waktu dia buntu. Dan yang kedua, batas ini tidak absolut. Batas ini bisa nambah. Maka berpikirlah sedalam mungkin sampai mentok. Itu kan maunya Ahmad Wahid begitu. Bukan kok ada batas, tengah-tengah mikir terus sudah batas ini, kurang dikit aja loh Pak. Tidak bisa, itu sudah batasnya situ. Ini kan tidak bisa. Dan pikiran itu satu-satunya yang sebenarnya dia bebas. Berpikir itu kan tidak bisa dihalang-halangi. Kalau tindakan bisa, kalau pemikiran tidak bisa. Jadi kamu, awas loh ya, jangan mikir saru-saru loh ya. Itu kan tidak bisa, kalau ingin saru ya saru aja. Kalau barang bisa kamu stop, kamu pegangin biar nggak gerak. Tapi pikiran tidak bisa. Jangan bayangkan macam-macam loh ya. Tapi tidak bisa, kalau sudah bayangkan ya bayangkan aja. Itulah. Jadi akal itu sesuatu yang tidak bisa dihalangi. Kamu membayangkan apa kan, siapa yang bisa menyetop? Tidak bisa. Kalau fisik bisa, kalau tindakan bisa, tapi pemikiran susah. Berpikirlah sedalam mungkin, seradikal mungkin, orang tidak akan bisa menghalangi. Tapi begitu kamu ekspresikan pikiranmu, mungkin lewat kata-kata, baru orang bisa, awas kamu ngomong tak, itu bisa. Jadi knowledge bisa dihalangi, ngomong bisa dihalangi, tapi mikir tidak bisa. Batasnya apa? Kalau mentok, itu aja. Kalau sudah kepentok, tidak bisa maju lagi, ya sudah. Ya akal kepentok itu ya contoh paling gampang. Kalau kamu ujian pengen ngarang aja tidak bisa, itu wis mentok wis. Cipiye nulis, buntu sekali, itu sudah mentok. Nah, itu contohnya batas akal. Jadi kalau ujian filsafat, beri contoh batas akal itu. Ya saya tidak bisa jawab soal ini Pak, itu batasnya akal sudah. Oke, jadi bebaslah berpikir sedalam mungkin, jangan takut bertanya, karena akalmu adalah fasilitas dari Allah. Kalau sudah mentok berarti itu batasnya. Besok mungkin batas ini tambah luas lagi, berkembang lagi. Oke, kalau ini agak panjang. Cuma katanya Ahmad Wahid, posisinya akal tidak sejajar dengan Al-Quran maupun Sunnah. Terus terang, katanya Ahmad Wahid, saya kurang setuju dengan orang-orang yang berkata bahwa sumber Islam itu 3: Quran, Sunnah, dan akal. Saya pikir hanya 2, Quran dan Sunnah. Bila akal dimasukkan dalam deretan itu, menjadi tidak proporsional.
Kenapa? Karena akal di sini bukan sumber, tapi alat. Alat untuk menggali kedua sumber. Jadi Quran, sunnah, akal. Misalnya Islam itu sumbernya apa sih? Quran, sunnah, akal. Kan ada orang teorinya ini. Enggak, katanya Ahmad Wahid, keliru. Ya Quran sama sunnah, akal. Dia jadi alat untuk menggali Al-Quran dan sunnah. Jadi levelnya tidak sama. Makanya kalau ada yang tanya mana lebih tinggi, wahyu apa akal, Quran sunnah apa akal, enggak, dua-duanya tidak setara. Karena yang satu sumber, yang satu alat. Apa konsekuensinya bila akal dipakai sebagai alat, dan bagaimana kalau sebagai sumber? Kalau dipakai sebagai alat, karena akal itu macam-macam, sumber pun macam-macam, walaupun dalam ruang lingkup Quran dan hadis, maka akan timbul macam-macam Islam. Jadi ketika dia alat, dipakai untuk membaca Al-Quran dan hadis, karena dia alat, sementara cara berpikir ini macam-macam. Dari situlah nanti kenapa muncul banyak pikiran tentang Islam, banyak mazhab tentang Islam, banyak macam-macam Islam. Kalau ada orang ngomong pokoknya saya mau Islam tok saja, titik. Iya, Islam tok saja itu ada. Cuma ketika dia dipahami oleh manusia, yang manusia ini cara berpikirnya macam-macam, dia juga jadinya macam-macam. Islam menurut beliau, Islam versi dia, Islam sesuai aliran itu, dan seterusnya. Dan bila dipakai sebagai sumber, maka segala sesuatu yang merupakan produk akal, yang kita rasa tak bertentangan dengan Quran hadis, lalu bernama Islam. Makanya akal jangan jadi sumber, dia alat. Kalau dia jadi sumber, nanti produknya akal kita anggap juga sebagai ajaran agama. Ini menunjukkan akibatnya membuat rumah itu Islam, sembahyang juga Islam, naik sepeda juga Islam, main laptop nanti bisa Islam, dianggap ajaran Islam semua. Kalau akal jadi sumbernya Islam. Katanya Ahmad Wahid, ini menunjukkan kurang diferensiasi dan malah menyulitkan pemikiran-pemikiran kita selanjutnya, mana yang ditentukan Tuhan dan mana yang disesuaikan dengan akal kita. Jadi kalau akal juga sumber, berarti produknya akal itu levelnya kayak isinya Quran sama sunnah. Padahal produknya akal kalau manusia kan namanya budaya, termasuk teh, laptop, dan lain-lain. Nah, agak susah kalau dicampur kayak gini untuk memahamkan. Saya kira, katanya Ahmad Wahid, kita harus membedakan antara Islam sebagai kata benda yang identik dengan ajaran, dengan Islamistis. Kalau sekarang mungkin istilahnya nggak pakai tis ya, dengan Islami, yang berarti sesuai atau tidak bertentangan atau senafas dengan ajaran Islam. Jadi sholat itu Islam, tapi mikrofon itu Islami, kecuali dipakai Bandung. Orang lain dia jadi tidak Islami gitu loh. Maunya Ahmad Wahid begitu. Yo mikirnya yang jelas lah, katanya Wahid. Perbedaannya biar jelas. Nanti kalau semua dianggap agama juga susah. Jadi produknya akal. Akal ini karena dia cuma alat, levelnya tidak kayak Quran sama hadis, Quran sama sunnah. Jadi karena dia alat, makanya jangan tanya mana lebih tinggi, mana lebih penting. Kalau tidak ada alatnya, ya Quran sama sunnah tidak akan tergali. Kalau tidak ada Quran sama sunnahnya, akalnya mau ngerjain apa? Jadi dua-duanya ya sama-sama penting. Jadi ini pelajaran tentang pendayagunaan akal. Jadi refleksi pertama tentang akal. Dilanjutkan refleksi kedua tentang nafsu. Ini khas juga katanya Ahmad Wahid. Hawa nafsu itu harus dihargai dan disalurkan.
Dia tidak boleh ditentang, dilemahkan, apalagi dibunuh. Kesalahan kita bangsa Indonesia, terutama umat Islam, selama ini melakukan penjijian. Apa ya? Saya tidak tahu ini baku apa enggak istilah penjijian itu. Penjijian atau memandang rendah hawa nafsu, dan selalu membawa slogan harus ikhlas, sukarela, tanpa pamrih, tidak interest, dan lain-lain. Kita kan sering sok kayak gitu. Padahal nafsu-nafsu pribadi merupakan motivasi-motivasi yang sangat berguna untuk memperoleh kemajuan. Dan dalam masa pembangunan sekarang ini, justru kita harus bisa mengeksploitir nafsu untuk lancarnya pembangunan. Nah, itu kalimatnya khas ya. Mengeksploitir nafsu-nafsu untuk lancarnya pembangunan. Bahaya dari pengekalan hawa nafsu ialah menimbulkan macam-macam kemunafikan. Jadi nafsu hendaknya diarahkan dan dikombinir dengan rasio, dalam tanda kurung plus wahyu. Jadi ini mengkritik beberapa budaya kita di Indonesia yang cenderung menyisihkan nafsu, hawa nafsu, mungkin termasuk hasrat, ambisi. Kalau ada orang berambisi apa, itu rasanya orang ini terlalu duniawi, kan rasanya ngono. Jadi saya pengen, kamu terlalu duniawi. Hidup itu mbak yang tawakal, yang ikhlas, yang pasrah sama Allah, yang itu kan. Katanya Ahmad Wahid, lu lihat kalau semua orang kayak gitu, kapan majunya kita? Biar saja Barat yang maju, kita tidak usah begitu. Yang penting di akhirat besok kita jaya, kan banyak yang begitu. Nah, kalau semua dingin, kapan kita maju? Ya, tidak apa-apa bercita-cita, berhasrat, punya gairah, ingin mencapai apa, tidak apa-apa. Saya ingin kaya Pak, ingin punya istri cantik Pak, ingin punya kerjaan mapan. Loh, ini kan pendorong semangatmu untuk maju. Kalau tidak ada ini ya kita susah berkembang, susah jadi lebih baik. Jadi, dan hati-hati juga, nafsu itu sifatnya alami. Kalau bahasa bulan lalu, sifatnya fitrah, setiap orang punya. Tidak boleh dibunuh, kalau dibunuh tidak manusiawi. Makanya kemarin nikah itu ya secara umum orang menyebutnya wajib, paling tidak sunnah. Maka siapapun yang berkecenderungan menjijikkan atau memandang rendah nafsu, biasanya orang-orang ini di paragraf terakhir itu kecenderungannya perilakunya agak munafik. Jadi munafik itu kayak nggak mau tapi yo, iya. Kawannya kalau ada apa itu wah haram, saya kayak gitu nggak mau, ya karena belum ada kesempatan. Begitu ada kesempatan lebih ganas daripada yang itu ya kritiknya Ahmad Wahid. Adalah biasanya orang yang kayak gini itu kecenderungannya munafik. Jadi mending diiyakan tapi dikontrol, diarahkan, dikombinir dengan rasio plus wahyu. Akalnya jalan, memedomani wahyu Quran dan Sunnah, tapi terus dipakai untuk ngontrol implementasi dari keinginannya hawa nafsu. Kalau sudah pengen kawin, ya diatur, ada aturannya lewat nikah. Kan gitu, nggak ujuk-ujuk terus kawin. Pak, kawin ini kan fitrah Pak, saya harus kawin. Iya, fitrah ya fitrah, nih ya ada rumusnya kan gitu. Makan kan juga ada rumusnya, minum ada rumusnya, bergaul ada rumusnya, mengejar cita-cita ada rumusnya. Pengen jadi presiden oke, pengen jadi DPR oke, pengen jadi kan gitu. Ini ya jalannya yang baik. Nah itu gunanya kontrol. Jadi akal kita pergunakan untuk mengkontrol implementasi hasrat dan hawa nafsu kita, biar tidak jadi orang munafik.
Seolah-olah tidak, padahal iya. Itu kan orang munafik. Saya ikhlas kok Pak, tapi ngomong ikhlasnya itu sangat terpaksa sekali. Nah itu kan banyak orang kayak gitu. Jadi kita atur hawa nafsu kita hargai, kita salurkan, jangan ditentang, dilemahkan atau dibunuh. Itu pelajaran kedua setelah pelajaran tentang akal. Terus kalau ini tentang keberagamaan, agak panjang mungkin tentang keberagamaan ya. Jadi banyak orang susah membedakan antara Al-Quran dengan tafsir, antara agama dengan keberagamaan manusia. Jadi agama ya dia luhur, pasti baik, mulia. Tapi keberagamaanmu itu berarti penerjemahanmu terhadap agama dalam hidupmu itu tidak. Agama itu ilahi, keberagamaanmu itu manusiawi. Dan ini banyak dikritik oleh Ahmad Wahid melihat sekelilingnya. Walaupun kita mengatakan diri kita sebagai seorang penganut Islam, belum tentu pikiran kita telah berjalan sesuai Islam. Menurut saya nilai-nilai Islam itu sendiri tetap. Penafsiran tentang isi tiap-tiap nilai itulah yang dinamis. Kalau ada perubahan tentang apa saja nilai-nilai Islam itu, masalahnya bukan karena nilai itu sendiri yang berubah, tapi pengetahuan manusialah yang berubah dalam mencari nilai-nilai itu. Jadi agama, ideal-ideal agama yang pasti baik, pasti benar, pasti indah, itu itu sifatnya mutlak. Tapi pemahaman kita, penerjemahan kita terhadap kebenaran, kebaikannya agama, itu nilainya manusiawi, nilainya dinamis, bisa berubah sesuai situasi kita. Kadang-kadang kita juga nyari dalil itu kan sesuai kepentingan kita. Kemarin pakai apa, besok pakai apa, sesuai kepentingan. Itu jangan salahkan agamanya, kamunya. Kadang-kadang perilaku teror itu juga pakai dalil. Orang ngerusak pakai dalil. Jadi ya banyak kan sering saya contohkan, kamu pacaran berdua pakai dalil li ta'arufu. Padahal apa ya arahnya ke situ kan. Jadi yang dinamis manusianya. Dulu mungkin kamu memahami satu ayat apa, mungkin sekarang beda lagi. Kenapa? Kamu sudah berubah. Kitanya yang berubah ternyata, bukan nilai-nilai agamanya. Jadi mungkin kalian kuliah sekarang beda zaman dulu waktu aliyah apa waktu di pesantren misalnya. Dulu waktu di pesantren itu mungkin kamu lihat TV aja orang tidak pakai jilbab, hanya pakai itu, astagfirullah gitu kan. Kok ada orang begitu? Nanti setelah kuliah lama gitu kamu malah nyari yang kayak gitu. Kenapa? Mindsetmu berubah. Ajaran agamanya sih ya tetap begitu, tinggal siapa menafsirkannya jadi bagaimana. Gitu loh. Dulu kamu naik bis dijajari perempuan istighfar tidak sampai turun lagi, astagfirullah, astagfirullah. Sekarang naik bis meleh malahan, wah mana yang jajar itu. Kalau sekarang dalilnya ganti itu kan subhanallah Pak, kebesarannya Allah gitu. Nah itu ada yang berubah dari dirimu sehingga membacanya sekarang berubah. Maka tidak usah kaget loh saudara-saudara kita yang di sana itu loh memahami agama kok begitu. Loh itu versi mereka. Belum tentu juga versimu lebih bagus dari mereka.
Gitu loh. Kita ada banyak pemahaman-pemahaman. Makanya agama tidak mengkerucut pada carilah pemahaman yang sama, tapi fastabiqul khairat, berlomba-lombalah memproduksi kebaikan sesuai keyakinanmu terhadap kebenaran. Silahkan kamu jalankan versimu, mereka juga menjalankan versi mereka. Apa tidak boleh Pak saling kritik? Boleh, tapi kritik yang produktif, tidak untuk caci maki, saling menjatuhkan. Oke, jadi rumusnya kenapa Islam itu macam-macam, padahal nilai Islam itu kan sangat mulia dan utama dan satu, ya karena Islam dipahami oleh manusia yang macam-macam, yang dinamis. Oke. Nah, katanya Ahmad Wahid, Islam yang kita tahu adalah Islam menurut tokoh. Interpretasi ulama belum Islam menurut Allah. Islam yang kita anut nanti merupakan Islam versi kita. Ini menegaskan yang tadi ya. Jadi Islam kita itu kan karena diajari ustadz siapa, ikut kiai siapa, mungkin manut bapak ibumu dulu dan seterusnya. Islam kita itu kan isinya ini gitu loh. Secara umum aku belum tahu apakah Islam itu sebenarnya. Aku baru tahu Islam menurut Hamka, Islam menurut Nasir, Islam menurut Abdu, Islam menurut ulama-ulama kuno, Islam menurut Johan, Islam menurut Subki, Islam menurut yang lain-lain. Dan terus terang aku tidak puas. Ini, saya tidak tahu kalian berani apa tidak mikir kayak Ahmad Wahid ini. Yang ku cari belum ketemu, belum terdapat, yaitu Islam menurut Allah, pembuatnya. Bagaimana? Langsung studi dari Al-Quran dan Sunnah? Oke, akan ku coba. Tetapi orang lain pun akan beranggapan bahwa yang ku dapat itu adalah Islam menurut aku sendiri. Tapi biarlah, yang penting adalah keyakinan dalam akal sehatku bahwa yang kupahami itu adalah Islam menurut Allah. Aku harus yakin itu. Jadi jawaban terakhirnya ya memang susah. Saya mau nyari yang asli Quran hadis Pak, tidak mau yang menurut-menurut. Iya, kalau kamu mengakses langsung Quran hadis, hasilnya tetap menurut kamu. Iya kan? Kan ada itu kan, tidak mau ikut gitu kan, Nasir, Hamka, macam-macam kan. Sejak kecil selalu menurut. Saya ingin yang murni asli Pak, Quran hadis. Oke, katanya Wahid. Tapi begitu ini dilakukan, hasilnya apa? Tetap menurut. Ya menurut kamu sendiri. Nah terus gimana? Berarti kita tidak bisa lepas dari menurut tadi. Ya tidak apa-apa. Yang penting ada keyakinan di situ bahwa yang kamu ikuti itulah yang benar. Kesimpulannya apa? Ya berarti kalau tadi kamu menurut siapa, ikut ustadz siapa, kamu percaya kiai siapa, tidak apa-apa. Yang penting kamu yakin itulah yang benar, yang paling mendekati kebenaran menurut Allah. Jadi kuncinya di situ. Kalau kamu mengejar yang asli, yang menurut Allah, susah selama kita masih manusia di dunia ini. Mungkin besok di akhirat bisa tanya. Bisa kalau ketemu Allah di surga kan bisa tanya, ya Allah apa benar sholat itu kayak gini? Oh, sudah terlanjur kamu, tidak gitu harusnya. Tidak apa-apa sudah. Ya. Tapi kan sudah di surga, tidak apa-apa, wis keliru-keliru sidik. Jadi tidak mungkin, agak berat kalau kita ingin murni Islam yang sejati. Tidak ada itu. Kalau pakai teorinya Immanuel kan das Ding an sich itu tidak bisa dijangkau. Das Ding an sich itu kacamata, misalnya sesuatu sesuai apa adanya barangnya di luar pengamatan manusia. Karena begitu kacamata ini saya lihat, kamu lihat, ya ini pasti selalu kacamata yang menurut kamu atau menurut saya. Di luar menurut nggak ada.
Kacamata apa adanya ini loh Pak. Nah itu nanti menurut kamu pasti, tidak mungkin tidak menurut kamu. Jadi dusting ansih itu barang murni apa adanya, itu tidak bisa ditemui. Begitu kamu temui selalu menurutmu. Asli Pak, ini saya lihat warnanya juga hitam coklat. Nah ya kamu lihat coklat warna apanya, mau ada yang lihat warna kacanya, nanti lihatnya warnanya bening. Selalu menurut. Oke, jadi keberagamaan kita selalu keberagamaan versi. Apa yang murni tidak ada. Cuma begitu kita pahami, lahirnya tetap versi. Dan itu tidak masalah, yang penting diiringi keyakinan bahwa itulah yang benar. Kemudian apa? Ya fastabiqul khairat. Pastinya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang dikritik oleh Ahmad Wahib apa? Apologi. Jadi apologi itu orang mengklaim kebenaran dirinya, tidak mau berubah meskipun ada bukti bahwa yang dia ikuti itu tidak pas. Itu namanya apologi. Sejak awal pokoknya diklaim, aku pasti benar, tidak mungkin salah. Inilah yang paling asli, yang paling murni. Itu apologi namanya. Cirinya apologi apa? Katanya Ahmad Wahib, kalau diserang biasanya membabi buta membela diri. Pokoknya aku tidak boleh salah. Atau begitu dia sadar bahwa dia salah, sebelum diserang orang, bikin excuse. Bikin excuse itu cari alasan dulu. Loh itu yang kemarin itu sebenarnya tidak sengaja. Oh yang kemarin itu sebenarnya khilaf. Oh yang itu bikin excuse. Itu namanya tanda-tanda orang yang apologi. Tidak bisa disalahkan. Jadi menghadapi orang apologi, jangan diajak diskusi. Ngapain, kamu capek. Dia sudah punya keyakinan sendiri, mantap, ya sudah. Tapi orang semacam ini dia berhenti tadi, mandek, tidak berkembang. Kemudian cirinya yang ketiga biasanya mengunggul-unggulkan dirinya dengan cara membangkitkan kembali hal-hal yang lama. Jasaku loh dulu, yang ini loh, kebaikan yang kulakukan ini loh, kok nggak kamu lihat? Jadi yang disebut itu terus. Itu biasanya ciri-cirinya orang apologi. Termasuk mengagungkan kejayaan masa lampau. Dan yang kelima, cirinya orang apologi itu normatif. Normatif itu secara kaku memegangi norma-norma, tidak luas menghadapi perubahan situasi. Orang normatif itu ya kalau sudah matok ideal A harus itu, meskipun situasinya berubah. Pokoknya saya setiap hari harus nabung 1.000 misalnya. Loh, nabung 1.000 ini prinsip, karena dulu mungkin penghasilannya 5.000. Begitu sekarang penghasilannya 5 juta, harusnya ya sehari jangan 1.000 lah. Oh enggak Pak, prinsip saya 1.000. Oh ya kamu tidak lihat situasi. Kamu sudah 5 juta sekarang. Tidak mungkin hanya 5.000 misalnya. Nah, itu normatif orang, tidak lihat situasi, membuta, mengikuti norma-norma. Untuk menghindari apologi, yang pertama apa? Luas hatinya, berdada lebar, optimis dan sabar. Jadi jadilah orang yang luas. Kalau orang Jawa menyebutnya nyegoro. Jadi orang nyegoro itu kayak samudra. Apa saja masuk ke situ, dari sungai mana-mana masuk ke situ, tidak masalah. Dia bisa menampung apapun. Jadi luaskan pikiranmu, luaskan hatimu, lebarkan dadamu, maka hidupmu akan lebih tenang, lebih mudah untuk berubah. Ketika kamu sudah terbuka, dengarkan pikiran-pikiran orang lain dengan baik. Jangan kesusuk komen. Siapa tahu kita salah paham. Jadi ini triknya untuk menghindari apologi. Kalau menurutmu ada yang kurang seret, tidak cocok, kejar sampai utuh data yang
ingin kamu tahu. Jangan hanya dari satu kalimat, dari satu postingan, dari satu terus kamu sudah judgement, kamu sudah komen. Pahami dulu duduk persoalannya secara utuh. Kemudian yang ketiga, percaya diri. Orang apologi itu kecenderungannya dia tidak percaya diri. Diajak diskusi tidak mau, diajak debat tidak mau, karena dia tidak percaya diri. Khawatir keyakinannya tergoyahkan, teruntuhkan. Yang keempat, optimis, memandang masa depan dengan tersenyum. Oh, ini kalimatnya khas, tapi coba kamu menatap masa depanmu hari ini sambil tersenyum enggak? Itu berarti kamu masih apologi. Jadi kamu membayangkan cita-cita saya Pak, besok ini nanti pokoknya mesti sukses jadi ini, terus kamu tersenyum. Tapi kalau kamu tidak punya itu, ya kamu tidak bisa menatap masa depan dengan tersenyum. Ya nanti kamu pulang dari sini di kamar menghadap ke kaca itu, kira-kira masa depanku ku hadapi dengan senyum apa merengut apa bingung apa. Nah, nanti kelihatan di kaca itu kamu senyum apa enggak. Terus inisiatif, terus kreatif, berbuat dan bereksperimen.